dari Alkitab. Ada sangat banyak pelajaran yang kita pelajari. Nah, salah seorang ahli pertumbuhan gereja dari Jerman bernama Christian Schwab, dia memberikan 8 karakteristik daripada pertumbuhan gereja yang sehat. Saya akan membacakan sepintas lalu saja bagi saudara-saudara yang ingin memiliki bukunya. Ada dijual, saya percaya, di toko buku Kristen, dan ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga. Jadi ada 8 poin. Saya tidak akan bicarakan semuanya karena hanya 1 poin yang saya akan tekankan. Jadi di situ ada 8 poin. Yang pertama, empowering leadership. Jadi kepemimpinan gereja diberikan otoritas. Saudara sekalian, saudara tahu bahwa di dalam sistem pemerintahan gereja ada 3 sistem yang terkenal. Yang pertama disebut sistem episkopal, yang menjadi pemimpin decision maker-nya 1 orang, yaitu pendetanya atau bisopnya. Jadi episkopal, 1 orang yang menentukan. Yang kedua, saya tidak akan menyebutkan akan nama-nama gereja itu, tapi ini sistemnya saja. Yang kedua yang disebut sistem Presbyterian. Presbyterian adalah sistem di mana yang menjadi decision maker di dalam gereja lokal ada kelompok yang disebut seringkali board atau majelis dalam bahasa Indonesia. Dan yang ketiga yang disebut congregational. Jadi yang menjadi decision maker adalah rapat jemaat. Itu 3 sistem yang dikenal sekarang. Tapi saudara perlu tahu perkembangan world of view, pandangan hidup manusia sekarang. Sekarang banyak orang tidak mau diatur oleh orang lain. Amin, setuju? Suami tidak mau diatur oleh istri, istri tidak mau diatur suami. Kita equal, right? Di dalam gereja juga. Siapa Pak Pendeta? STH. Saya master. Masa master mau diatur oleh STH? Dan sebagainya dan sebagainya. Itulah sebab kita perlu memikirkan satu sistem pemerintahan gereja di mana semua orang bisa berperan sebagai decision maker dan semua orang senang menjadi decision maker. Amin. Halo. Iya. Kita tidak mau yes man, betul tidak? Ikut-ikut, kita juga mau ambil bagian di dalam decision making. Kalau kita pikirkan satu sistem yang lain. Nah, Agape Evangelical Church memikirkan satu sistem yang lain yang kami sebut Badan Pekerja Gereja adalah lembaga tertinggi di dalam pemerintahan gereja. Kita sudah coba congregational, mengadakan rapat jemaat, tapi yang datang rapat siapa saja? Semua aktivis gereja. Kalau begitu mengapa tidak bikin saja semua pekerja gereja menjadi decision maker? Jadi perlu sekali ada satu empowering leadership. Jadi leadership itu benar-benar mendapat otoritas. Dan semua orang saudara sekalian, jikalau dia merasa bahwa dia turut ambil bagian di dalam decision maker, dia merasa apa? Proud of. Ya, jadi empowering leadership. Nah, yang lain saya tidak mau bicarakan secara detail. Gift oriented ministry, pelayanan dilakukan menurut karunia yang dimiliki oleh anggota jemaat. Kemudian passionate spirituality, jadi satu kerinduan untuk bertumbuh secara rohani. Ini ada di dalam Alkitab juga. Kemudian functional structure, struktur yang berfungsi. Banyak gereja-gereja mempunyai struktur tapi tidak berfungsi. Semua diputuskan dilakukan oleh Pak Pendeta saja, khususnya gereja Indonesia yang ada di perantauan. Tidak percaya tanya Pak Hengki. Ya. Dari penjemputan, lalu beli ini, beli sebagainya. Karena saya melakukan juga. Seringkali telepon Pak Otto. Kenapa? Karena ada anggota gereja yang perlu paspor saudara sekalian, dan mereka seringkali sudah expire paspornya, tidak berani menghadap. Pak Pendeta yang menghadap. Ya. Itu dilakukan saya ya sudah lama, dan saya tahu. Saya pernah menjadi babysit saudara sekalian. Ya. Ada anggota gereja, anaknya pergi sekolah, lalu dia punya bapak bekerja, ibunya ikut arisan, anaknya tidak bisa dijemput. Telepon Pak Bob, tolong Pak Bob ya, anak saya pulang sekolah jam 11, tolong dijemput.
titip di rumah saja, nanti sore saya jemput. Ini pekerjaan pendeta loh di Amerika. Indonesia tidak ada pekerjaan begini. Dari segala hal sudah sekalian kita melakukan. Jadi, nah semua itu kita lakukan secara volunteer. Tapi sebaiknya jika saudara ada struktur dalam gereja, ada penjabaran tugas yang baik, itu dilaksanakan dengan konsekuen, dengan sungguh-sungguh. Struktur fungsional. Kemudian yang berikut, inspiring worship service. Nah ini sangat penting sekali, bagaimana ibadah kita itu mempunyai satu ibadah yang menjadi inspirasi. Ya. Ada dua hal secara garis besar. Yang pertama, praising itu mengangkat spiritual life. Orang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu gereja perlu mempunyai praise team yang baik. Puji Tuhan, Pak Afen dengan Pak Hengki nyanyi suaranya bagus sekali. Kalau saya paling jelek saudara sekalian, istri saya mengatakan kamu ini menguap pun sudah fals, apalagi nyanyi. Tetapi saya cari rekan kerja yang bisa memimpin nyanyi dengan baik. Praise team kita dipimpin oleh saudara Yulia Siantur, itu bagus sekali dia dari Sudiryo, dia yang pimpin. Jadi praise baru. Yang kedua, sermon. Kalau gereja reformasi itu penekanan kepada sermon. Kemudian tahun 60-an bangkit karismatik, tekankan kepada praise. Nah, dua ini harus digabung. Seperti satu sisi mata uang yang mempunyai sisi dosis yang baik. Praise bagus, firman Tuhan yang bagus, solid biblical teaching, expository sermon. Sampai setiap orang yang datang ke gereja, sekalipun nas bacaannya sudah pernah dibaca, tapi ketika mereka pulang mereka mengatakan, iya ya, hari ini kita mendapat pencerahan yang baru, pengajaran yang baru. Amin saudara sekalian. Doakan pendeta saudara supaya tiap kali mereka khotbah, jemaat datang mengatakan, iya ya, hari ini kita dapat something new. Amin. Gereja yang demikian itu gereja akan bertumbuh. Kemudian yang berikut, holistic small group. Nah, small group ini adalah kelompok-kelompok kecil yang perlu diadakan di gereja dengan berbagai macam fungsinya. Ya, bukan hanya Bible study saja, kadang-kadang ada yang action group. Bible study-nya kurang, tapi pergi beri makan homeless. Ya, tadi itu gereja yang di Pino bagus, yang mereka ada program City Care. Ya, pada Thanksgiving pergi ke San Francisco Rescue Mission untuk pergi memberi makan orang-orang yang homeless. Nah, kita perlu melakukan pelayanan sosial. Nah, saudara lihat, saya pakai ini adalah pin daripada Kingdom Assignment. Ya, kami bulan Juni yang lalu mendapatkan obat karena kami berpartisipasi dalam program ini. Kita ambil bagian kepada tiap anggota jemaat, kami bagi $100, lalu mereka berdoa, $100 dikembangkan, lalu bantu orang di seluruh dunia. Nanti tanggal 2 November kami akan bagi $5.000 kepada anggota jemaat. Seringkali kalau ulang tahun gereja, orang datang kasih hadiah. Gereja kami 2 tahun, kita kasih hadiah orang yang datang. Uang satu orang ke 100, dan ingkar saya minta yang ambil 100 kamu berdoa kembangkan menjadi 1.000. Jadi saudara bayangkan, jika kita bagi 5.000, tiap orang dikasih 100 lalu dikembangkan jadi 1.000, jadi berapa? 50.000. Dari 5.000 menjadi 50.000 dan tolong orang seluruh dunia. Itu luar biasa saudara sekalian. Jadi perlu melakukan holistik, ya, holistik small group ataupun grup. Sebelum saya bicara tentang need oriented, saya mau bicara tentang loving relationship. Ya, jadi ini di dalam gereja perlu yang seperti Pak akan mengatakan loving relationship. Kita merasakan di dalam gereja ini adalah kasih yang tidak bersalah, kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak menghakimi, dan kasih yang tidak berubah. Saudara coba lihat satu ayat yang saya sangat senang sekali. Coba saudara lihat Yohanes pasal 13. Yohanes 13.
ayat 34 sampai dengan 35.